Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan tamu-tamu kita dari yayasan apa namanya, Bu? Alzheimer Indonesia. Alzi. Ya, selamat datang di Sanggar Quran. Alzi ini memang apa namanya, ungu ya identitasnya. Masya Allah. Ya, pantesan hari ini ungu-ungu semua ini. Ya, tapi nggak unyu-unyu ya. Tadi juga saya disiapin bajunya baju ungu. Saya bilang, kenapa dikasih baju ungu? Celana saya coklat, pakai ungu nggak cocok. Ini katanya Alzi-nya warnanya ungu. Wah, ya udahlah, nanti kalau bab warna ntar aja di belakang. Saya warnanya yang oren-oren aja. Mic-nya maksudnya ya. Kalau ibu-ibu paham kan? Insyaallah. Jangan maklum dengan pikun. Nah, alhamdulillah pada pagi ini di hari yang baik, hari Jumat, kita hadir di ruang Arafah ya. Ya, rasakan aja lagi wukuf ya. Insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah tahun depan haji semua ya. Amin ya rabbal alamin. Tapi syarat haji nanti jangan pikun. Ntar tanggal 9 bukan ke Arafah dia. Nah, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menakdirkan kita pada hari ini bisa silaturahim ya dengan keluarga Sanggar Quran. Dan infonya bukan hanya dari jamaah Sanggar Quran ya, ada juga tamu-tamu dari Majelis Taklim yang lain, Ibu. Ada ya, dari Johar, dari Cempaka Putih, dari berbagai Majelis Taklim. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badannya, diberkahi hidupnya, dilunasi hutang-hutangnya. Nah, ini yang paling kencang. Iya, iya. Nah, saya tanya nih sama ibu-ibu, ini kita tuh kalau kena pikun lagi ngutang atau lagi bayar utang? Ya, kalau lagi ngutangnya ingat, giliran ditagih, ini jangan-jangan hadir ke sini supaya pada ingat utang nih. Utang ya, insyaallah nggak apa-apa. Manusia itu memang seperti itu. Tema saya sederhana aja, mensyukuri tentang kehidupan kita ya, mensyukuri hidup. Next. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, atau nikmat hidup ya, nikmat yang pertama Allah nyiptain kita jadi ada di dunia ya. Dalam surat Al-An'am ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi khalaqakum min tinin, dialah zat Allah yang telah menciptakan kamu dari tin, dari tanah. Jadi nggak usah sombong-sombong amat, kita sama cobek itu adik kakak ya. Sama cobek, sama apa itu yang dia pakai minum teh poci. Mintinin. Summa qadha ajala, kemudian Allah menetapkan juga ajal kita, kematian kita. Tidak ada yang abadi. Ya. Semuanya akan pergi, semuanya akan sirna kembali ke hadirat ilahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ajalum musamman indahu summa antum tamtarun. Tapi memang banyak manusia yang ragu, manusia yang
ya meragukan kalau kita akan balik lagi kepada Allah. Next, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini berasal juga dari bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Ya, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awal kehidupan kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Tuh lihat surat Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an mazkura. Bukankah pernah datang kepada manusia ya waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Maksudnya kita bukan siapa-siapa, mohon maaf ya. Boleh saya tanya, yang lahir tahun 80 ada nggak? 80-an ada. Yang lahir tahun 2000-an anaknya ya, anaknya ketahuan nih, jangan pura-pura pikun. Yang lahir tahun 70-an, wah banyak, saya juga 70-an nih. Yang lahir tahun 60-an, weh, alhamdulillah masih ingat. Ya, 50-an ada nggak? Keren, dasar ya. 40-an mah ada juga, subhanallah, luar biasa. Seumur dengan kemerdekaan Indonesia ya. Dapat hadiah nanti Bu dari Alzi. Iya. Tahun 30-an ada nggak? Oh, udah nggak ada ya. Nah, maksud ayat ini apa? Tadi yang paling tua tahun 40-an. Ya. Kita nih kalau sebelum kita lahir, ada yang kenal kita nggak? Nggak ada. Sebelum kita lahir tuh bukan siapa-siapa. Ya, nggak ada yang kenal kita. Nggak ada yang tahu kita. Kenapa? Kita masih di tanah tuh. Mintinin lazib dalam ayat yang lain. Masih saripati tanah, nggak ada namanya dan lain sebagainya, tapi memang sudah dicatat sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada yang kenal kita. Lam yakun syai'an mazkura. Nama si fulan dan lain sebagainya tuh belum ada. Ya, belum ada. Jamaah sekalian, artinya ya kita bukan siapa-siapa. Kemudian Allah menciptakan kita, kan kalau dalam proses penciptaan ketika sperma mau membuahi sel telur itu jutaan ya, jutaan sperma berlomba-lomba untuk membuahi sel telur. Barulah kemudian ya sel telur dibuahi. Kemudian dalam surat Al-Mu'minun itu Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan, Allah ciptakan manusia dari sperma min nutfatin amsyajin. Ya, itu dijelasin juga, min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Dari nutfah kemudian jadi alaqah, kemudian jadi apa? Mudghah. Kemudian dari mudghah Allah kasih tulang belulang, tulang kemudian dibungkus daging. Kemudian setelah itu wa nufikha firruhi, ruhnya ditiup ruh. Kemudian setelah itu besar-besar jadi tangan, jadi kaki, kemudian mata, telinga dan lain sebagainya, organ tubuh kita. Akhirnya setelah berapa bulan kandungan? 9 bulan, maka lahirlah yang namanya seorang bayi ya. Kemudian 7 hari dikasih nama, dipotong korban kambing akekahnya. Dari situlah dia baru dikenal gitu. Berapa lama? Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan. Hal ata 'alal insani hinnu minadh-dhahri lam yakun syai'an mazkura. Next. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
hidup ini oleh Allah Subhanahu wa taala dibuat tahapan. Ya, surat Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Dialah Allah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian dari lemah menjadi kuat. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Setelah kuat kembali lagi lemah, wa syaibatan, dan beruban. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, apakah bayi ibu ketika lahir langsung dikasih nasi uduk? Nasi uduk, semur jengkol? Enggak ya. Kasih apa? ASI. ASI eksklusif. Berapa bulan? 6 bulan. Kemudian setelah itu pelan-pelan tuh makanan tuh. Ya, apa dulu tuh biasanya di awal-awal? Bubur MSG, kemudian kalaupun pisang. Hah? MSG mecin ya. Bubur apa namanya? Hah? Ya bubur bayi lah. Iya, ini generasi mecin ini. MSG. Nah, pisang tuh di apa namanya? Dikerok, halus banget, lemah karena mungkin juga pencernaannya, ususnya nggak bisa. Makin gede, asupan makanan tambah banyak. Makin gede, asupan makanan tambah banyak, tambah bervariasi. Bayi nggak makan, ibu sedih nggak? Ibu khawatir nggak? Kalau bayi nggak bisa makan, bawa kemana? Dokter, konsultasi. Ya, kenapa nih anak saya nggak nafsu makan? Kenapa anak saya pertumbuhannya kurang bagus? Dikonsultasikan. Tapi kalau ada anak SMA, SMP makan melulu, ibu sedih nggak? Ngomel ya, makan mulu. Itu anak kalau ingat ketika lagi bayi, dulu saya lagi bayi susah makan dibawa ke dokter, sekarang makan terus diomelin gitu. Nah, itulah hidup dari lemah menjadi kuat. Nah, masa muda itu masa paling kuat, 17 tahun, 20 tahun ya, itu masa puncak tuh. Sampai 40 tahun peak performance. Kemudian setelah kuat, apakah terus akan kuat? Tidak. Summa ja'ala mim ba'di quwwatin dha'fa. Setelah kuat turun lagi kita. Tadi naik lift atau naik tangga nih? Tuh kata ibu yang lahir 40-an aja naik tangga. Luar biasa, mantap. Ya, aduh, ya tangga kalau sampai lantai 2 sih nggak apa-apa. Tapi kalau lantai 4 ya, luar biasa. Lutut udah mulai kerasa, ya, makanan juga dipilih-pilih. Semua ketika kita cek terjadi kenaikan. Gula darah naik, asam urat naik, kolesterol naik. Cuman pendapatan di rumah, gaji bulanan tuh nggak naik-naik. Itu yang susah naik itu. Wasyaibah, kemudian rambut juga beruban. Yakhluqu ma yasha wa huwal aliyyu alimul qadir. Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan sekehendaknya. Sekehendaknya, Bapak Ibu sekalian, wa huwal aliyyu alimul qadir. Allah yang Maha tahu, Allah juga yang Maha kuasa. Alhamdulillah. Next. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat perlu juga kita renungkan. Ya. Sebagai renungan kita, kata surat Yasin ayat 68. Ya, surat Yasin 68 Allah bilang, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilu." Dan barang siapa kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan kepada awal kejadiannya. Lahir pakai pampers, umur 90 tahun pampers lagi. Benar nggak?
Ketika baru usia 5 tahun, keluar rumah, susah pulang tuh, nyasar. Sama, ketika sudah tua juga begitu. Tahu keluar, nggak tahu pulang. Nah, makanya ada yayasan Alzi. Begitulah, itu sunatullah tuh nggak bisa dilawan tuh. Ya, wa man nu'ammirhu nunakishu fil. Sebelum sebelum punya gigi bubur, sama juga. Ketika gigi sudah permisi satu-satu, balik lagi itu. Disuguhin peye, mohon maaf, giginya udah hilang. Udah nggak bisa tuh, nggak bisa dilawan. Dikasih apalah, masya Allah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Maka parameter yang dulu, ini anak tuh sukses, misalkan anak TK, hebat itu kalau apa? Bisa pakai baju sendiri, bisa makan sendiri, ya enggak? Anak TK itu nggak dituntut 7 kali 70 berapa, itu enggak, gitu aja. Bisa pakai baju sendiri, kemudian bisa makan sendiri, itu udah top markotop tuh. Sama tuh nanti ketika umur itu semakin panjang, waman nu'ammirhu, siapa yang umurnya dipanjangkan, nunakishu fil khalqi, kembali lagi kepada awal penciptaan kita, balik lagi, bisa pakai baju sendiri aja kalau sudah tua tuh luar biasa itu. Subhanallah, jamaah sekalian. Tapi tentunya kita berharap kita tidak kembali kepada kondisi seperti itu, ya kan? Jalan pelan-pelan. Kalau lihat anak yang lagi sehat-sehatnya tuh kesana kesemari, lari-lari dan nggak ada capeknya tuh anak-anak. Lagi SD, naik bangku, loncat dari bangku. Orang tuanya yang umurnya sudah 50 tahun mau nih was-was. Jangan gitu ya, karena dia kebayang kalau loncat tuh. Subhanallah. Tapi bagi anak enggak. Tapi nanti kuat, pik, kemudian turun. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi. Maka ibu-ibu sekalian, jangan sampai umur kita nambah, amal tidak nambah. Jangan sampai umur nambah, ketaatan tidak tambah. Jangan sampai umur nambah, amal soleh tidak nambah. Itu yang rugi. Tapi umur nambah, maka amal solehnya juga tambah. Ngaji lah, tambah rajin. Baca Quran tambah banyak. Sholawat tambah banyak. Itu mudah-mudahan seimbang. Umur panjang, amal banyak. Karena nanti kata Nabi SAW di akhirat, ya, la tazula qadama abdin yaumal qiyamati hatta tus'al an arba'ati su'alin an arba'i su'alin au as'ilatin. Kaki kita itu enggak bergeser. Kita nanti baris tuh nanti. Baris di akhirat, kita tuh baris. Orang tuh enggak akan lewat, ya, apakah dia ke surga atau kemana sebelum dia ditanya 4 hal. Ditanya. Yang pertama, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, an umrihi fima afna. Itu umurnya dihabisin apa? Umurnya dipakai apa gitu. Alhamdulillah, hari Jumat pengajian Sanggar Quran. Alhamdulillah, mantap. Malaikat nyatet tuh amal soleh. Tadi pagi sholat subuh tepat waktu, amal soleh. Habis sholat subuh ngaji tilawah, amal soleh lagi. Zikir pagi, amal soleh lagi. Cuman suami ketika mau berangkat kita omelin, amal salah. Nah, begitu misal kan, update status, ngajak teman-temannya ingat sama Allah, amal soleh. Luar biasa begitu. An umrihi fi ma'afna, ya. Kemudian jamaah sekalian, wa an ilmihi fi ma'amila bihi, punya ilmu diamalin enggak? Gitu ya. Kemudian wa an syababihi fi ma'ablah, dulu dikasih muda oleh Allah, dikasih masa muda oleh Allah, masa kuat, itu dipakai apa? Wah, saya mah pakai ini dan lain sebagainya. Nah, kemudian wa an malihi min ainak tasaba wa fima anfaqa. Dulu banyak duit, punya harta di dunia,
Yang pertama, ada dua pertanyaannya kalau duit. Dapat dari mana? Dipakai apa? Dapat dari mana? Ditanya sama Allah Subhanahu wa taala. Dari mana dapat duit? Suami ngasih nafkahnya setiap bulan 10 juta. Alhamdulillah. Amin enggak? Ini enggak ada yang aminin nih. Oh, jangan-jangan ibu-ibu 20 jutaan ini mah. Waduh. Saya lihat itu di Facebook ada tuh yang update status. Ya, dia bilang baru dari salon kecantikan. Berapa? 53 juta. Oh, luar biasa. Bening memang dia. Kenapa? Plastik semuanya. Ya, plastik semuanya. Nanti kalau ketemu lilin dia meleleh. Hidung mancung, oh plastik. Kemudian dagu juga panjang, plastik. Tapi kalau dibawa ke kampung, ya, kalau di kampung itu masak pakai hawu, tahu hawu nggak? Pakai kayu bakar, ditiup itu meleleh hidungnya, kepanasan. Harta, uang dapat dari mana? Kudu jelas. Ada suami itu protes, ibu katanya bilang sama istrinya, mamah ini punya bakat menjadi penyidik KPK. Kenapa Pak? Kata istrinya itu. Ini saya katanya, ya, nyembunyiin duit di mana aja ketemu aja kan. Udah diselipin, ketemu aja. Wah, ini calon penyidik katanya kan, ya, bisa mengetahui di mana posisi orang itu. Jadi duit tuh dari mana ditanya, kemudian dibelanjain untuk apa juga ditanya. Mudah-mudahan rezeki kita halalan. Terakhir nih, karena ibu-ibu sekalian yang kita takutkan, ya, jangan sampai. Rasul juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca yuk, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal jubni wal harami. Nah, Rasul doa kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa dibaca dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bagi, ya, yang tidak mau atau kita dilindungi oleh Allah dari pikun. Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah. Dari apa? Minal ajzi, dari lemah, ya, kelemahan, lemah, loyo, letoy, lunglai, lemas. Nah, jangan. Kita mohon kepada Allah supaya jadi orang yang kuat. Yang kedua, wal kasali, malas. Kalau anak sekarang bilangnya mager. Apa mager? Malas gerak. Ada tulisan di belakang truk, ya Allah, aku mohon kepadamu, jadikanlah aku orang yang satset, jangan jadikan aku orang yang kelamar-kelemar. Doa sekarang tuh lain-lain, ya. Satset, ya, jadi gesit gitu. Jangan kasal, jangan lemes, jangan malas. Ada sahabat pagi ke pasar, kemudian dari pasar pergi ke kebun, dari kebun pergi kemana. Sahabat-sahabat yang lain tuh bilang, ya Allah, katanya, ini orang hebat banget. Andai dia jihad di jalan Allah, niscaya dia dapat surga. Kata Nabi SAW, kalau yang dia lakukan dengan giatnya, ya, dengan kegesitannya, dengan satsetnya itu, pertama, dia nyari rezeki untuk supaya tidak minta-minta kepada orang, supaya nama baiknya tetap mulia, supaya, ya, dia menjaga kehormatan diri, maka dia juga bisa bilillah. Kita surprise misalkan jam 3 itu PPSU itu sudah ada di jalan tuh, Bu. Luar biasa. Jam 3 itu. Kemudian juga ada yang dorong gerobak, ya, mungkin jauh banget. Gak apa-apa. Orang yang cari nafkah, lelah, capek di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk supaya melindungi kehormatan diri, supaya tidak minta-minta kepada yang lain,
memberi nafkah kepada keluarga, maka mereka sama dengan jihad fi. Rasul pernah ketemu sama orang yang tangannya itu hitam, telapak tangannya hitam. Kita juga ini telapak tangan hitam, karena kalau pakai motor ya kena mata. Tapi kalau dibuka bajunya atau apa namanya lengannya itu putih misalkan, jangan takut. Dicium tangan itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tuh. Tangan yang begitu tuh, yang hitam menghitam karena dia capek, kena sinar matahari, lelah, nyari rizki, nyari nafkah, dicium oleh Nabi. Kata Nabi, ini dua tangan selamat dari neraka, selama dia niat ikhlas karena Allah. Makanya ibu-ibu sekarang tuh kalau pakai motor, di stang motor tuh ada sarungnya tuh ya. Takut supaya ini enggak hitam. Nggak usah bu, ya nggak usah begitu, nggak apa-apa, biarlah dia hitam, berwarna kan lebih bagus tuh. Ini hitam, ini putih, jadi dua warna tuh. Masya Allah, hitam putih kayak TV zaman tahun 80-an. Jadi yang terakhir, wal jubni wal harami, pengecut wal haram, dan juga kita mohon perlindungan kepada Allah dari pikun. Ya, supaya ingatan tetap sehat dan lain sebagainya, nanti akan dibahas oleh teman-teman kita dari Yayasan Al-Zi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang sehat. Orang-orang yang semangat. Orang-orang yang satset. Tidak malas. Dan tidak penakut. Tidak lemah. Dan juga dijadikan oleh Allah orang yang giat dalam ibadah. Amin ya Rabbal. Begitu. Makanya nanti nyari presiden yang satset. Jangan yang kelamar-kelamar. Gitu insya Allah. Karena ini penting banget. Presidennya kelamar-kelamar, apalagi rakyatnya. Nah, tapi satset berdasarkan ilmu, bukan tidak punya ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Sehat semuanya. Terima kasih kepada teman-teman dari Al-Zi, ya. Mudah-mudahan jadi amal soleh kehadirannya pada hari ini. Ibu-ibu juga yang sudah hadir, sehat semuanya dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu soleha semuanya, alhamdulillah, cantik-cantik, sehat dan bahagia ya. Murah senyum semuanya, subhanallah, masya Allah ya Allah. Perkenalkan, saya dari Yayasan Alzheimer. Saya dengan Ibu Tuti Sunardi dan rekan saya Ibu Leli Milawati. Dari tadi kita sudah duduk di bawah ya. Di sini kita mendengarkan tausiah dan kita juga sudah belajar Quran tadi ya. Sekarang supaya kita nggak pegal-pegal, kita senam-senam dulu boleh? Boleh. Supaya apa? Supaya lahir batin kita sehat. Yuk, kalau gitu kita boleh berdiri ya.
Mungkin pada bertanya ya, demensia itu apa sih? Gitu ya. Pada tahu nggak sih demensia itu apa? Ya, orang-orang banyak mengatakan pikun ya, pikun. Tapi kan tadi Pak Ustadz juga sudah bilang ya, bahwa siklus hidup manusia itu memang dari lahir, bayi, remaja, tua, akhirnya akan kembali lagi seperti bayi. Tetapi semua itu bisa dicegah. Jadi pikun itu jangan dianggap biasa ya kakak-kakak. Karena pikun itu bukan hal yang biasa. Pikun itu adalah penyakit. Udah pintar semuanya. Pikun itu penyakit. Nah, apa itu pikun? Ada yang tahu nggak kira-kira? Lupa. Bukan lupa ingatan. Tapi kalau lupanya misalnya lupa, iya deng di sini deng, itu mah bukan pikun ya. Pikun itu lupanya kalau kita benar-benar udah nggak bisa inget apa sih saya yang mau omongin tuh apa gitu ya. Next. Nah, demensia, pikun itu kata lainnya adalah demensia. Demensia itu payung yang membawahin beberapa penyakit. Nah, ini mengenai demensia. Next, bahwa demensia itu di seluruh dunia ada, dan faktor risiko demensia itu terus bertambah karena manusia makin lama banyak yang makin tua kan. Kita bisa lihat tahun 2050 diperkirakan di Indonesia loh sampai 4 juta jiwa. Mengerikan ya. Jadi setiap 3 detik itu ada 1 orang yang akan terkena demensia. Ini menurut penelitian ya. Next. Kemudian kita lihat apa itu demensia. Demensia itu adalah penurunan fungsi otak ya. Penurunan fungsi otak itu bisa mempengaruhi daya ingat kita, emosi kita tidak bisa berpikir, kita tidak bisa mengambil keputusan, kita kadang-kadang mengalami gangguan komunikasi ya. Kemudian kita kadang-kadang nggak tahu mau ngapain ya gitu. Nah, misalnya itu mempengaruhi ke dalam aktivitas kita sehari-hari. Ibu-ibu mau pergi ke pengajian, dari rumah udah tahu mau ke pengajian, tapi terus pas lagi pergi ditanya mau kemana, itu saya mau ke itu, yang dibawa buku gambar anaknya atau buku tulis cucunya ya gitu. Next. Nah, demensia itu sebenarnya payungnya ibu-ibu, kakak-kakak. Di bawahnya demensia itu banyak, ada frontotemporal, ada Parkinson, di antaranya adalah Alzheimer, dan itu yang paling banyak diderita. Next. Nah, kita lihat yuk, kita sekarang tentunya kakak-kakak ingin tahu ya, apa sih gejala-gejala yang bisa kita ketahui kalau seseorang itu mengalami demensia atau Alzheimer ya. Kita simak video yang berikut ini ya. Tahukah Anda apa itu Alzheimer? Alzheimer adalah gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, perilaku, dan fungsi otak lainnya. 1 dari 10 orang yang berusia di atas 65 tahun mengidap Alzheimer. Setiap 3 detik, ada 1 orang terdiagnosa Alzheimer di dunia. Alzheimer belum bisa disembuhkan. Obat yang ada hanya untuk memperlambat progresivitas dan mengatasi gejala Alzheimer. Kurangilah risiko terkena Alzheimer. Kenali 10 gejala umum penyakit Alzheimer. Gangguan daya ingat. Pak, anak-anak nanti jadi pulang kan? Jadi. Pak, anak-anak jadi pulang kan ya? Kok tanya lagi? Kan barusan sudah dijawab, Bu. Sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi, menceritakan dan menanyakan hal yang sama berulang-ulang, lupa akan satu hal dalam frekuensi yang terlalu sering. Sulit fokus.
Halo? Halo? Ini telepon udah rusak mungkin ya. Kok nggak bisa dipakai? Melakukan hal yang biasa dan sederhana menjadi lebih susah dan perlu waktu lama. Sulit melakukan kegiatan sehari-hari. Dari tadi nulis perencanaan keuangannya, kok nggak selesai-selesai, Bu? Seringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari. Bingung cara mengatur keuangan, bahkan bingung cara mengemudi. Disorientasi waktu. Anterin ibu yuk, Mau kemana jam 10 malam begini, Bu? ke pasar. Disorientasi tempat. Bingung akan waktu di mana mereka berada dan tidak tahu jalan pulang. Susah memahami visual spasial. Ayo pak, pulang. Ini cara keluarnya gimana ya? Bu, kok tumpah-tumpah dibiarkan? Hah? Tumpah? Apanya? Kesulitan memahami visual spasial dapat kita lihat dari kesulitan mengukur jarak, membedakan warna, tidak mengenali wajah sendiri di cermin, menabrak cermin atau pintu kaca ketika berjalan, serta kesulitan mencari jalan keluar yang sebelumnya dilalui. Gangguan berkomunikasi. Pak, tolong ambilin itu, itu loh, jam dinding ibu di... Maksud Ibu, jam tangan. Iya, jam tangan. Gangguan berkomunikasi dapat kita lihat dari kesulitan berbicara dan mencari kata yang tepat di dalam sebuah percakapan, serta bingung untuk melanjutkannya. Menaruh barang tidak pada tempatnya. Pasti kamu ya Udin yang ambil dompet. Tidak, Nyonya. Sumpah. Menyimpan barang tidak pada tempatnya, bahkan kadang curiga ada yang mencuri atau menyembunyikan barang tersebut, sehingga berdampak terhadap orang-orang di sekitarnya. Salah membuat keputusan. Ini mas, uangnya. Loh, kebanyakan, Bu. Belanjaan Ibu cuma 20.000 aja. Salah membuat keputusan meliputi bingung menentukan suatu hal, susah menghitung, berpakaian tidak serasi atau terbalik, dan lain sebagainya. Menarik diri dari pergaulan. Ibu kok di sini sih? Nggak ikut kumpul bareng aja di luar? Gak apa-apa pak. Enakan di sini. Gak usah, di sini aja. Menarik diri dari pergaulan dengan atau tanpa alasan yang jelas, tidak memiliki inisiatif untuk melakukan aktivitas yang biasa dinikmati, cenderung diam saja dengan mata menerawang. Perubahan perilaku dan kepribadian. Masakan Ibu agak asin ya? Gitu ya. Dulu aja bilangnya enak, sekarang bilangnya asin. Bapak udah gak cinta lagi ya sama ibu. Serba salah semuanya. Orang berubah menjadi lebih sensitif, mudah tersinggung. Hal kecil dapat memicu kemarahan yang meledak-ledak yang berlebihan. Iritabilitas, depresi, mudah kecewa, dan putus asa. Apabila Anda melihat adanya 10 gejala Alzheimer ini, tindakan selanjutnya adalah memeriksakan ke dokter, meminta untuk diberikan deteksi dini serta pemeriksaan lebih lanjut, bergabung dengan komunitas peduli Alzheimer di lingkungan Anda. Tindakan mengurangi risiko terkena Alzheimer diantaranya adalah melakukan olahraga teratur, menerapkan pola makan yang sehat, mengkonsumsi gizi seimbang, melatih otak secara berkala, berpikiran positif, dan beraktivitas produktif. Hubungi Alzheimer Indonesia jika salah satu keluarga atau di lingkungan terdekat Anda ada yang mengalami ciri-ciri dari 10 gejala demensia Alzheimer. Jangan maklum dengan pikun. Lupa, kehilangan daya ingat bukanlah bagian normal dari penuaan. Nah, jangan maklum dengan apa tadi Bu? Dengan pikun.
ternyata banyak ya Bu ya, orang-orang yang mungkin ada yang sudah, salah satu di antara ini ada yang merasakan nggak? Alhamdulillah, jangan ya Bu, kita jaga. Jadi makanya kita harus seperti tadi kita sama Kak Leli kita olahraga ya Kak. Iya, kita olahraga. Nah, tapi harus rutin. Apalagi kalau dilakukannya bersama-sama itu manfaatnya luar biasa. Karena kalau bersama-sama itu pasti kita dengan hati gembira, bukan? Kita akan tersenyum. Kalau sendiri mungkin sambil males-malesan gitu ya. Tapi kalau kita melaksanakannya bersama-sama, kita pasti akan dengan senang hati. Nah, ini nanti ibu-ibu akan dibagikan leaflet kecil ini. Ini buku saku ya. Kakak-kakak, buku saku ini, maaf lupa ya kalau ini kakak-kakak semua. Kakak-kakak dibagikan leaflet ini, itu bisa untuk dibawa-bawa kemana-mana. Jadi seandainya ada di keluarga kita atau tetangga kita, atau kita lihat di jalan, kok ini kayaknya semua gejalanya ada nih. Nah, itu kita bisa wajib memberitahukan mereka bahwa tolong periksakan ke dokter, tolong kita minta deteksi dini kepikunan. Mungkin di puskesmas saya rasa sudah ada sekarang. Beberapa puskesmas ya sudah ada ya Kak ya, begitu. Nah, ini tadi 10 gejala yang tadi sama seperti ini juga ada di sini ya. Kalau misalnya nanti mau dilihat lagi, apa sih ini maksudnya apa ya? Kesulitan memahami visual spasial, oh yang begini gitu. Next. Sekarang siapa saja sih yang berisiko mengalami demensia? Siapa saja bisa. Memang kalau dulu itu 60 tahun ke atas ya Kak. Tetapi dengan perkembangan zaman di dunia ini semua tidak ada yang tidak mungkin ya. Jadi anak-anak muda pun banyak yang sudah mengalami. Ini saya bercerita contoh saja, di Amerika itu ada orang yang berusia baru 29 tahun tetapi dia sudah mengalami demensia. Tentunya banyak faktor yang membuat beliau kena demensia. Kebetulan setelah diteliti itu karena faktor genetik ya, genetik atau keturunan. Memang sih kalau faktor genetik itu kecil ya, tetapi itu patut diwaspadai juga. Next. Nah, supaya kita semuanya tidak terkena demensia atau kita tidak kepikunan, ada 12 faktor resiko nih yang kita bisa lihat di sini supaya kita bisa berhati-hati mencegahnya ya. Seperti apa? Kita tidak beraktivitas dengan baik. Misalnya kita kayak tadi Pak Ustadz bilang mager, malas gerak ya. Daripada olahraga enakan duduk nonton TV aja. Bagus nggak itu? Kurang bagus ya, karena itu salah satu faktor risikonya. Kemudian merokok, kalau kakak-kakak di sini tidak tentunya ya, tetapi kita bisa kasih tahu kepada keluarga kita, stop rokok deh mulai sekarang ya, karena akibatnya luar biasa ke depannya ya. Kemudian yang ketiga, kita tidak mengkonsumsi alkohol. Jangan, itu kan haram memang. Di Islam juga sudah dikatakan bahwa alkohol itu haram ya. Kemudian kita polusi udara. Nah, sebetulnya memakai masker itu bagus ya. Jadi kalau kita sekarang mau pergi, kita lihat aduh kelihatannya debunya banyak, tidak ada salahnya kakak-kakak pakai masker deh ya. Walaupun pemerintah sudah menganjurkan bebas masker, tidak ada salahnya kita pakai masker tetap, karena itu polusi udara luar biasa dampaknya kepada kesehatan kita ya. Kemudian cedera kepala, maksudnya apa? Misalnya pernah jatuh entah dari motor, dari sepeda, atau kita jalan ke sandung terkena kepala, mungkin pada waktu itu tidak apa-apa, tetapi dampaknya sekian tahun kemudian ya, dan itu berakibat di otak kita, di saraf kita. Kemudian kita lagi
apa itu ya? Jarang bersosialisasi. Jarang bersosialisasi maksudnya bagaimana sih, Kak? Kita nggak pernah mau berteman. Ya, jangan. Nah, kakak-kakak nih ngumpul kayak begini, ini bagus banget, bagus sekali. Terima kasih kepada Yayasan Mardani 5. Tepuk tangan dulu untuk Mardani 5. Luar biasa kegiatannya, banyak membuat orang jadi sehat lahir batin. Ya, jadi kalau ada yang mager mau pergi ke sini, diajak ya. Jangan mager, ayo kita belajar. Gitu ya. Kemudian kita kurang edukasi. Kurang edukasi itu apa sih? Kita nggak mau sekolah, nggak mau anak-anak tuh tidak mau belajar, tidak mau. Kita nggak tahu pengetahuan. Kalau nonton TV nontonnya sinetron aja. Kita nggak pernah mau nonton pelajaran-pelajaran mungkin untuk anak-anak ya. Atau kita paling tidak kita mengerti ada berita, ada apa sih? Gitu kejadian ya. Kemudian obesitas. Kalau saya sih udah juga obesitas nih. Kakak-kakak ada yang obesitas nggak? Jangan ya. Nah, kalau obesitas kita berarti harus apa? Menurunkan. Ya paling tidak kita belajar hidup sehat. Kita mengurangi, kan kita dibilang berhentilah makan sebelum engkau kenyang. Itu kita jalankan ya. Kemudian hipertensi, tadi udah ada pemeriksaan gula darah dan sebagainya kan. Ada yang hipertensi nggak? Nah, itu tetap di-maintain ya. Kalau ada yang sakit gulanya tinggi, tekanan darahnya tinggi, kolesterolnya tinggi, itu tolong harus dijaga. Kalau dokter bilang, ibu minum obat ya setiap hari, tolong jangan sampai telat ya. Karena apa yang dikatakan oleh dokter itu pasti betul ya. Jangan kita mengabaikan penyakit kita. Itu semuanya untuk apa? Untuk kesehatan kita sendiri ya. Kesehatan kita itu kan ya kesehatan fisik, kesehatan lahir batin, otak, saraf ya gitu. Kemudian diabetes kayak tadi saya udah bilang, jangan depresi. Jangan suka depresi lah. Kalau ada sesuatu yang kayaknya nih misalnya aduh gajiku kok suami ngasihnya sedikit banget sih, terus kita jadi depresi deh, kepengen beli itu nggak bisa, mikir terus. Jangan ya. Depresi itu membuat kita jadi rusak pikiran, rusak hati. Akhirnya apa? Kalau kita terbebani hati dan pikiran, kita sendiri yang rugi ya kakak-kakak ya. Karena kita apa akhirnya? Jadi murung, wajahnya jadi tidak cantik lagi seperti ini nanti. Wajahnya jadi cembetut. Kalau udah cembetut disayang suami nggak? Nah, keluarga anak-anak juga, kok ibu wajahnya kok aneh sekarang gitu ya. Jadi kita jangan depresi, hilangkan. Kita belajar untuk bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu luar biasa. Nafas yang kita dapatkan itu kita nggak bayar loh. Kita menghirup nafas itu kita gratis dari Allah ya. Kita pergunakan semua yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita juga kalau ada yang mempunyai gangguan pendengaran pasti stres ya. Aduh itu orang ngomong apa sih, nggak dengar. Kepikiran nggak kadang-kadang? Kepikiran ya. Nah, alangkah baiknya kita pergi ke dokter. Kita ada namanya apa, hearing aid ya, kita kasih pendengar. Nah itu jadi kalau kita misalnya kurang pendengarannya jangan stres ya, tapi kita coba gini deh, kita mencoba untuk tetap hidup bersyukur karena semua nikmat yang Allah berikan ya. Karena kehidupan itu semua datang dari Allah ya. Karena itu kita patut mensyukuri apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Next. Nah, bagaimana cara mencegah supaya kita tidak demensia? Next. Nah, di sini ada dari Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan namanya Cerdik. Mungkin kalau kakak-kakak yang di Posyandu tahu kali ini. Sudah belajar ya, Cerdik ya.
C-nya apa? Cek kesehatan secara rutin. Artinya kakak-kakak semuanya harus rutin mengecek kesehatannya ya. Tapi kalau cek kesehatan, coba sekali-sekali, jangan hanya cek jantung, cek ginjal, cek hati, gula darah, tensi. Sekali-kali kalau kita sudah mulai rasa-rasa, kayaknya nih kayak ada sesuatu nih, saya jangan-jangan pikun, cek otak kita. Enggak apa-apa, itu bukan aib, tapi itu untuk kesehatan kita ya. Kemudian E-nya apa? Enyahkan asap rokok. Nah, kalau kita sedang berjalan atau kita sedang berkumpul keluarga, kemudian ada yang merokok misalnya tidak jauh dari tempat kita, tetapi kan kita nggak mungkin mau ngusir dia ya kalau kita nggak kenal, tapi lebih baik kita yang menghindar ya, jauhkan kita, karena perokok pasif itu sangat berbahaya untuk paru-paru kita ya. Kemudian R-nya apa? Rajin beraktivitas fisik. Rajin aktivitas fisik itu tidak usah olahraga yang berat, main badminton atau apa, enggak. Kakak-kakak cukup misalnya pagi jalan nih, jalan pagi sambil gembira ria ya, tentunya pagi-pagi jalan cukup 30 menit aja. Karena menurut penelitian, jalan pagi setiap hari 30 menit itu menyehatkan otak kita, menyehatkan badan kita, dan menyehatkan semua lahir batin kita. Kita tetap ceria, kita tetap sehat, dan kita tetap waspada pada diri ya. Jadi aktivitas fisik jangan lupa ya. Terus kemudian D-nya apa? Diet seimbang. Diet seimbang nih bukan berarti kakak-kakak harus diet, enggak, bukan. Tetapi makanlah makanan yang sehat, makanan sehat, makanan yang halal ya. Jadi bukan berarti pagi-pagi males masak, beli aja gorengan buat sarapan. Nah, terus siang-siang lah males lagi nih, tadi rapat nih pulang jam segini pengajian males masak, beli aja lagi, ada tukang gorengan, beli gorengan aja lagi deh. Nah, beli gorengan lagi, mungkin yang lebih beli bakwannya banyak, bikin kenyang ya, makan lagi setiap hari begitu. Terus malam masak super mie aja, sehat enggak ya. Jadi itu yang dikatakan diet seimbang tuh artinya 4 sehat 5 sempurna. Kita makan ada sayur, ada buah, ada nabati ya. Kita semuanya makan dengan cukup. Jadi ingat, berhentilah makan sebelum engkau kenyang supaya tidak obes. Betul. Kemudian I-nya apa? Istirahat dengan cukup. Nih kakak-kakak nih pulang dari pengajian dari pagi sampai siang, sampai rumah misalnya udah capek banget, tapi harus pergi lagi nih, misalnya mau jemput cucu. Istirahatlah dulu barang 5 menit, selonjor kakinya, minum dulu, istirahat bersenang-senang, baru kita pergi lagi. Jadi jangan ngoyo kayaknya napasnya nggak habis-habis nanti. Kalau kita terus akhirnya ngap-ngapan ya, itu tidak baik untuk kesehatan kita ya. Jadi kita istirahat yang cukup. Malam juga jangan kemalaman tidurnya, supaya pagi kita beraktivitas, kita seger lagi ya. Kemudian terakhir apa nih? Kelola stres. Cerdik kaknya kelola stres. Kelola stres itu artinya kalau kita udah mumet nih mikirin uang belanja, uang cuma segini, tapi besok mau ada tamu datang, aduh saya mesti masak ini, jangan terlalu mumet dipikirin, semua ada jalannya insya Allah kalau kita berpikir dengan tenang. Kalau kita berpikir dengan tenang, insya Allah semuanya bisa dilakukan gitu ya. Jadi ingat, cerdik ya, makanya mulai sekarang jadi kita Kak tadi, kita tetap harus istirahat cukup, kemudian jaga kesehatan, kemudian tetap beraktivitas ya. Kemudian apa lagi tadi? Kelola stres terakhir ya. Kemudian
ini penting juga, jangan lupa untuk selalu bersosialisasi. Ya, ingat ya, tetangga-tetangganya yang cuma di rumah, nggak mau pergi kemana-mana, di rumah aja, ajakin untuk pergi ke sini, pergi ke Madani 5. Kita belajar Quran sama-sama, bergaul, berteman, kan itu menyenangkan. Next, gitu ya, kakak-kakak semuanya diingat ya. Nah, aktivitas bermakna yang dapat dilakukan, misalnya next, ya, ada yang hobi masak nggak? Nah, bikin masakan, misalnya masakannya dilebihin, kirim ke tetangga. Nah, nggak taunya tetangga ngerasain, wah enak banget nih risolnya, boleh deh saya pesen ya untuk minggu depan. Senang nggak kalau gitu? Senang ya. Next, kemudian ada yang hobi membaca. Nah, banyak tuh sekarang toko buku yang jual buku-buku macam-macam. Membaca, jangan mager, kita banyak bacaan bermanfaat yang bisa kita baca ya. Kemudian ada yang suka berkebun. Nah, tanaman hidroponik sekarang udah mulai banyak. Daripada beli, nanam aja sendiri, kangkung, daun selada, apa semuanya gampang ya, sekarang banyak ya bisa didapatkan. Tanam sendiri, kita berkebun. Kemudian sesekali kita menonton film sama-sama dengan keluarga. Ya, tentunya film yang bagus, yang mendidik ya. Sesekali kita bisa menonton film. Kemudian kita misalnya lagi di sini, aduh si cucu jauh banget ya, atau si anak jauh banget ya, video call, pengen tahu nih kayak apa ya kabarnya. Kita video call, kan semuanya punya handphone dong kakak-kakak. Nah, video call sama yang misalnya lagi di luar kota, ya kan kita senang ketemu, nenek, ini lagi apa, gitu kan senang ya. Itu membuat bahagia dari semua pihak ya. Next, kemudian kita latihan main puzzle. Kalau kita nggak ada kegiatan lagi, kita coba main puzzle. Kakak-kakak ngerti kan ya puzzle yang pasang-pasang yang kayak mainan anak-anak, tapi itu ternyata bukan hanya untuk anak-anak loh, untuk kita pun bisa. Coba itu dibongkar, nanti dipasang lagi, kira-kira bisa ketemu lagi nggak? Itu kan butuh pikiran ya. Jadi ininya tetap aktif bekerja otak kita ya. Terus, nah kita di rumah berantakan nih. Beresin kalau ada tamu malu. Jadi kita rajin merapikan rumah, merapikan lemari yang berantakan. Sekali-sekali kita tuker, ini ruangan tamunya dibikin begini, kursinya dipindah ke sini, gitu misalnya ya. Kemudian, nah kita nyanyi-nyanyi, nari-nari sama cucu-cucu ya. Kalau yang belum ada cucu, misalnya sama anak-anak kita nyanyi-nyanyi bareng aja. Itu kan kita gembira jadinya ya, membuat kita gembira. Pokoknya bernyanyi, menari, kita bergembiralah semuanya. Next, ya, merajut. Ada yang suka merajut? Ya, nah kalau misalnya ada yang bisa merajut, kita merajut, hasilnya kita bisa jual. Itu kan menjadikan income buat kita semuanya ya. Baik, next. Nah, kemudian ini adalah inspirasi yang bermakna untuk kakak-kakak semua. Ini Bapak Yaya Suharya, ayahnya kakak Leli, usianya 94 tahun. Tetapi beliau luar biasa, setiap pagi masih jalan loh. Masih jalan pagi, tidak pikun, masih ingat jam segini saya harus makan, jam segini saya harus pergi. Siapa aja yang datang dia ingat, misalnya saya, Tuti apa kabar? Nanti teman lamanya, Pak Tomo apa kabar? Masih ingat. Luar biasa ya, 94 tahun loh. Itu sudah, wah, Allah berikan bonus yang luar biasa. Kemudian ini Ibu Eva, pembina kita, usianya sudah di atas 70, hampir 80 bahkan, sudah 80. Tapi beliau tetap semangatnya luar biasa, masih pergi ke sana kemari untuk memberikan edukasi kepada rekan-rekannya ya. Nah, kemudian ini tentunya semua kenal itu siapa yang di sini? Widiawati. Beliau juga sudah di atas 70 usianya, tetapi masih aktif. Karena apa? Beliau tidak pernah stres, tidak pernah memikirkan,
aku nggak mau seperti itu, aku mau sehat, aku mau hidup sehat, aku mau hidup bahagia. Begitu ya. Jadi semuanya itu berawal dari keinginan kita untuk tetap hidup sehat. Next. Nah, kemudian kakak-kakak, apabila terdapat gejala demensia, next, atau kita bisa demensia tuh lalu bagaimana kita mau ngapain gitu. Next. Nah, kita kan mestinya ngelihat ya tanda nih, lansia mengalami tanda gejala demensia, suka pusing atau tiba-tiba lupa. Oh iya, kakak-kakak suka tahu nggak ada orang hilang? Ya, orang hilang kalau kita ketemukan kadang-kadang ditanya namanya siapa? Lupa. Rumahnya di mana? Lupa. Nah, kita bawa ke puskesmas atau ke polisi ya. Karena itu kemungkinan beliau demensia. Kalau demensia itu udah susah. Jadi kan kita nggak tahu keluarganya di mana ya, gitu. Kemudian dibawa ke puskesmas, kita dapat screening nanti di puskesmas. Kita bilang aja di puskesmas, saya mau deteksi dini kepikunan. Screeningnya bukan berarti yang dikasih apa, enggak. Kita cuma ada beberapa pertanyaan ya, di situ nanti ditanya. Kemudian kalau ada yang kita tahu, oh itu udah ada gejala demensia nih, kita bisa rujuk, misalnya puskesmasnya jauh tapi ada rumah sakit yang dekat, kita bisa bawa dia ke rumah sakit dan kita bawa ke dokter spesialis syaraf. Spesialis syaraf tuh kita juga bilangnya neurolog, atau kita bawa ke psikiater, itu kejiwaan ya, atau kita bawa ke dokter geriatri untuk mendapatkan tindakan lanjut ya. Kemudian lansia dengan orang dengan demensia dan keluarga pendampingnya bisa bergabung dengan kami di Yayasan Alzheimer. Sebabnya begini ya kakak-kakak, apabila di dalam keluarga ada satu orang yang mengalami demensia, maka itu akibatnya untuk satu keluarga. Kenapa bisa begitu? Satu orang yang demensia, anggaplah itu ibu kita yang demensia. Satu keluarga akan berdampak karena dia akan 24 jam harus dijaga. Karena apa? Orang yang sudah kena Alzheimer terutama, pagi hari dibilang malam, malam hari dibilang pagi, ya. Dia sudah kebalik-balik semua. Sudah makan dibilang tidak pernah dikasih makan, ya. Sudah ke kamar mandi dibilang saya nggak pernah dimandikan. Jadi jaganya 24 jam. Nah itu mengganggu tentunya kepada kesejahteraan dan ketentraman di dalam keluarga. Ya, karena itu kita harus selalu bekerja sama dengan keluarga. Kasih sayang di dalam keluarga itu sangat diperlukan. Karena itu mungkin ada yang ingat surat Al-Isra ayat 23. Kita nggak boleh bilang apa sih sama orang tua. Nah, jadi itu yang kita selalu ingatkan kepada anak-anak. Ya, janganlah kita bilang orang tua kita sudah mengurus kita dulu, ya. Sekarang sudah saatnya kita juga nanti akan tua seperti mereka, ya. Jadi kesejahteraan di dalam keluarga itu sangat penting. Hari itu, sore di tahun 2006, ibu pergi dari rumah. Tak ada yang tahu kapan ibu pergi. Kami mencari di berbagai tempat. Hingga kini, 15 tahun kemudian, hingga tahun 2021, kami tak pernah lagi berjumpa ibu. Sejak setahun sebelum ibu pergi, ibu mengalami gangguan memori, seperti pelupa, linglung, pikun. Kemudian hari, kami tahu nama penyakit ibu, demensia Alzheimer. Kami terlambat menyadarinya. Sungguh saat itu kami tak tahu apa dan bagaimana cara memberi respons yang tepat. Kami kehilangan ibu kami. Eka dan keluarga kehilangan ibu mereka karena terlambat menyadari. Juga karena tak mengetahui apa yang mesti dilakukan.
Apabila di sekitar Anda ada yang menunjukkan perilaku seperti menanyakan berulang-ulang, sulit fokus dalam melakukan aktivitas sehari-hari, disorientasi seperti berbagai kasus lansia hilang dan tersesat, gangguan berkomunikasi, mencurigai sesuatu secara berlebihan, marah-marah, emosi berubah drastis, antisosial maupun bermuram durja, apa yang harus dilakukan? Demensia adalah gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, pengambilan keputusan, dan fungsi otak lainnya. Demensia umumnya terjadi di usia 65 tahun ke atas, tetapi ada berbagai kasus di dunia yang menyasar usia muda atau biasa disebut young onset dementia, early onset dementia. Penting bagi kita di usia muda untuk senantiasa menjalankan pola hidup sehat dan mengurangi risiko demensia dengan aktif bersosialisasi, berpikiran positif, beraktivitas produktif, serta menerapkan cerdik, yaitu cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, rajin berolahraga, diet gizi seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan apabila ada yang menunjukkan gejala demensia Alzheimer di sekitar kita. Pertama, mendapatkan diagnosa akurat. Konsultasikan ke dokter Anda untuk mendapatkan pemeriksaan memori dan mendapatkan kepastian diagnosa dan perawatan lebih lanjut. Mengikuti arahan dokter dalam penerapan terapi farmakologi seperti minum obat sesuai resep dokter dan non-farmakologi seperti terapi psikologis dan sosial melalui berbagai aktivitas bermakna dan kegiatan stimulasi otak lainnya. Anda juga dapat menggunakan layanan online navigasi perawatan ALZI atau Narazi bersama dokter dan tim Care Navigators dengan menghubungi hotline Narazi. Layanan Narazi adalah program konsultasi nyaman dari rumah via online untuk menjawab keluhan, masalah yang dialami keluarga, didampingi Care Navigators, caregiver ALZI yang sudah berpengalaman, dan dokter ahli demi tercapainya kualitas hidup yang baik untuk orang dengan demensia dan caregiversnya. Kedua, memberikan perawatan dan pendampingan maksimal dengan memperkuat dan melibatkan dukungan keluarga dan berbagai pihak dengan cara menjadwalkan rapat keluarga untuk membahas perencanaan perawatan dan pendampingan, didukung caregivers keluarga maupun caregivers profesional, termasuk mengatur roster jadwal semua pihak dalam berkontribusi dan berperan dalam perawatan, pendampingan, dan melakukan aktivitas bermakna. Membuat buku catatan kesehatan dan kegiatan sehari-hari atau biasa disebut logbook. Mengatur jadwal nutrisi, asupan gizi seimbang, meningkatkan kesehatan fungsi kognitif otak dengan berolahraga rutin dan melaksanakan aktivitas sehari-hari. Tetap berinteraksi sosial dengan komunitas, berpartisipasi dalam webinar dan kegiatan lainnya, serta merekrut caregiver profesional apabila diperlukan. Ketiga, bergabung bersama komunitas peduli Alzheimer, support group, serta mengikuti berbagai pelatihan. Satu orang menunjukkan gejala demensia Alzheimer, seluruh anggota keluarga terdampak. Setelah mendapat diagnosa dari dokter, bukanlah akhir dari segalanya. Selanjutnya, untuk kualitas hidup yang baik, orang dengan demensia perlu mendapatkan perawatan dan pendampingan yang maksimal. ALZI didirikan untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia dan caregiversnya melalui berbagai dukungan. Di antaranya, adanya program online maupun offline agar orang dengan demensia dan caregivers tetap aktif produktif melakukan aktivitas bermakna, mendapatkan informasi dan edukasi mengenai tips dan trik perawatan, pelatihan, akses untuk konsultasi dengan tenaga kesehatan, dan terhubung dengan komunitas caregivers support group ALZI. Komunitas ALZI terbuka untuk orang dengan demensia, keluarga pendamping caregivers, lansia, lintas generasi, serta masyarakat umum, pemerhati, isu lansia dan demensia di Indonesia. Kita semua berperan dalam membantu mengurangi faktor resiko serta isu kesendirian, depresi, kecemasan, dan kesehatan mental. ALZI juga mengundang lansia serta anak muda yang memiliki potensi dan keahlian di berbagai bidang, seperti bidang penelitian, seni, diantaranya melukis, bernyanyi, mendongeng, menulis buku, berolahraga, senam, wirausaha, literasi teknologi, dan lainnya, untuk berkontribusi sebagai relawan maupun mitra ALZI. Hubungi ALZI melalui nomor hotline, email, website, maupun follow sosial media kami. Salam sehat untuk semua. Kenali demensia Alzheimer dari sekarang. Diagnosa tepat dan deteksi dini demi kualitas hidup yang baik untuk kita semua. Jangan maklum dengan pikun.
Jangan maklum dengan pikun, ya. Kebetulan kita kemarin sebetulnya tanggal 3 Agustus kami sudah berusia Alzheimer Indonesia 10 tahun, 1 dekade, ya. Dan kami memberikan aktivitas bermakna untuk banyak sekali lansia dan terutama yang sudah demensia. Kemudian nanti tanggal 23 September ya Kak, kita akan ada acara, itu adalah Hari Alzheimer Dunia. Seluruh dunia akan merayakan bersama-sama. Tapi nanti untuk info selanjutnya nanti akan diberitahu ya. Jangan lupa follow kami ya. Kami ada di YouTube, di Facebook, di Instagram. Apabila ingin mengetahui lebih banyak mengenai Alzheimer, bisa juga membuka website kami seperti yang tadi seperti ini ya. Jangan maklum.